Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan syarat A tidak sama dengan 0, atau dapat pula dituliskan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik dari fungsi kuadrat itu menyerupai parabola, kurva berupa lengkungan, sehingga dapat juga dikatakan sebagai fungsi parabola. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Nah, ini adalah grafik di mana untuk grafik yang sebelah kiri itu ketika A-nya lebih dari 0, sehingga bentuk grafiknya itu akan terbuka ke atas. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu adalah grafik ketika A-nya kurang dari 0, di mana grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu, nilai C pada grafik atau fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan menunjukkan titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y, yaitu ditunjukkan dengan koordinat titik 0, C, di mana C dalam bentuk umum fungsi kuadrat merupakan konstanta. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafik itu akan memotong sumbu Y tepat di titik pusat 0,0. Jika C-nya kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y negatif. Dan jika C-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y positif. Nah, ini adalah grafiknya. Untuk grafik yang pertama, sebelah kiri, itu ketika C-nya sama dengan 0, maka akan memotong sumbu Y tepat di titik 0,0. Nah, ini ada penggambaran dua grafik, di mana yang sebelah kiri, itu ketika A-nya lebih dari 0, atau terbuka ke atas dan memotong titik 0,0. Kemudian grafik yang sebelahnya, ini adalah grafik ketika A-nya kurang dari 0, sehingga kurvanya terbuka ke bawah, dan memiliki titik potong tepat di titik 0,0 sumbu Y. Grafik yang kedua atau yang di tengah ini ketika C-nya itu kurang dari 0, maka akan memotong sumbu Y negatif. Nah, ini adalah grafik ketika A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas, C-nya kurang dari 0, maka memotong sumbu Y negatif. Dan ini adalah grafik yang terbuka ke bawah ketika A-nya kurang dari 0, C-nya kurang dari 0 juga memotong sumbu Y negatif. Kemudian grafik yang ketiga atau yang sebelah kanan itu ketika C-nya lebih dari 0, maka akan memotong sumbu Y positif. Ini adalah grafik yang terbuka ke atas dengan A lebih dari 0, dan ini adalah grafik yang terbuka ke bawah dengan A-nya kurang dari 0. Itu ketika C-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y positif. Nah, dikenal pula istilah atau adanya titik puncak. Ada juga yang menyebutkan titik balik, di mana itu ditunjukkan oleh sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri adalah garis bayangan yang membagi kurva atau grafik parabola menjadi dua bagian yang sama dan sebangun, di mana dirumuskan dengan XP atau X puncak sama dengan negatif B per 2A, dengan B adalah koefisien dari koefisien dari X, dan A adalah koefisien dari X kuadrat.
Sedangkan nilai optimum adalah nilai yang sebesar-besarnya maksimum atau nilai yang sekecil-kecilnya minimum. Nilai optimum ini berkaitan dengan F minimum atau F maksimum. Dirumuskan dengan YV atau Y puncak sama dengan negatif D per 4A. Dengan D itu adalah diskriminan dan A adalah koefisien dari X kuadrat atau bisa juga dituliskan sebagai negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Sehingga koordinat titik puncak itu sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, ini adalah penggambaran grafik yang menunjukkan sumbu simetri. Jadi inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Garis yang membagi grafik tersebut sama. Dan di atasnya ini ada titik puncak yang menentukan apakah grafik tersebut maksimum atau minimum. Nah, karena ini merupakan grafik yang terbuka ke bawah dengan A-nya kurang dari 0, maka akan memiliki titik puncak maksimum. Nah, lalu yang sebelah kanan adalah grafik yang sama. Ini menunjukkan sumbu simetri atau garis yang membagi kurva tersebut menjadi dua bagian yang sama. Lalu di sini ada titik puncak yang menunjukkan apakah grafik tersebut minimum atau maksimum. Di mana karena grafik ini terbuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0, maka grafik ini memiliki titik puncak minimum. Diskriminan, yaitu dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC, pengaruh diskriminan ternyata itu juga berpengaruh terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat, di mana ketika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X, artinya menyentuh di satu titik pada sumbu X, tidak melalui hanya menyentuh, menyinggung. Lalu jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak menyinggung sumbu X. Dalam artian tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Dan yang terakhir, jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik. Jika tadi diskriminannya sama dengan 0, itu menyinggung sumbu X di satu titik. Dan ketika diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Nah, inilah gambar. Untuk yang sebelah kiri, ketika diskriminannya sama dengan 0. Jadi hanya menyinggung sumbu X, menyentuh, tidak memotong. Di satu titik, ini ketika kurvanya terbuka ke atas atau A-nya lebih dari 0, dan ini ketika kurvanya terbuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0. Kemudian gambar yang kedua, ini ketika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini tidak dikatakan tidak menyinggung, tuh seperti ini. Ini grafik untuk A lebih dari 0 terbuka ke atas, ini grafik untuk A kurang dari 0 terbuka ke bawah. Dan gambar yang ketiga, itu ketika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, jadi ini, ada titik potong terhadap sumbu X di dua titik. Ini ketikanya lebih dari 0, kurva terbuka ke atas, dan ini ketika A-nya kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Lalu dikenal pula istilah definite. Definite ini digunakan untuk fungsi yang selalu positif atau selalu negatif. Jika definite positif, maka fungsi akan selalu bernilai positif untuk domain berapapun. Domain di sini berarti X. X-nya berapapun. Dan jika definite negatif, maka fungsi akan selalu bernilai negatif untuk domain berapapun. Untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kondisi definite ini dialami ketika diskriminannya kurang dari 0. Yang mana diskriminan itu dirumuskan dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Ketika a-nya lebih dari 0,
dan diskriminannya kurang dari 0, maka itu dikatakan definite positif. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya juga kurang dari 0, maka itu dikatakan definite negatif. Langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Di sini ada 5 langkah yang kurang lebih biasa digunakan dalam mensketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, menentukan apakah parabola atau grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Maka dalam hal ini berkaitan dengan nilai A. A sebagai koefisien dari X kuadrat. Jika A-nya positif atau lebih dari 0, maka parabola atau bentuk parabolanya itu akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka kurvanya itu akan terbuka ke bawah. Langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Berarti ketika berpotongan terhadap sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu Y. Ketika berpotongan terhadap sumbu Y, maka X di sana bernilai 0. Nah, langkah yang keempat, menentukan titik puncak atau titik balik, yaitu dengan mencari sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Sumbu simetri tadi dirumuskan dengan negatif B per 2A, dan nilai optimum dirumuskan dengan negatif D per 4A, dengan D-nya itu adalah nilai diskriminan. Langkah yang kelima, mensketsa grafik fungsi kuadrat tersebut berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4, atau berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh dari langkah 1 sampai langkah keempat. Nah, ada contoh soal. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X plus 2. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Yang ketiga, untuk Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X plus 3. Nah, untuk soal yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Yang pertama, kita menentukan apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita lihat dari nilai A-nya. Di sini, nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Karena A sama dengan 1 itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y-nya yang sama dengan 0, sehingga fungsi tersebut disama dengankan 0. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari nilai X tersebut dengan cara memfaktorkan. Nah, ini berarti X plus 1 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Berarti X1 ditambah 1 sama dengan 0, atau X1 sama dengan negatif 1, atau X2 ditambah 2 sama dengan 0, sehingga X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi diperoleh titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu negatif 1,0 dan negatif 2,0. Langkah yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana nilai X-nya yang sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi kuadrat dalam soal ini. Nah, berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, kita ganti X-nya dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2. Diperoleh Y sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Kalau kita perhatikan, titik potong ini
Kan tadi dibahas bahwa nilai C itu juga menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita cukup melihat nilai C-nya saja, kita sudah tahu bahwa fungsi ini akan memiliki titik potong terhadap sumbu Y di koordinat 0, C. Berarti karena di sini C-nya 2, maka 0,2. Lalu langkah yang keempat, kita menentukan titik puncak atau titik balik XP, YP. Nah, untuk sumbu simetri atau XP dirumuskan dengan negatif B per 2A. Tadi diketahui B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 1, sehingga XP sama dengan negatif 3 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 3 per 2 atau sama dengan negatif 1,5. Kemudian nilai optimum. Tadi dirumuskan dengan YP sama dengan negatif D per 4A, dengan D adalah diskriminan dan A adalah koefisien dari X kuadrat, atau sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kita substitusikan, B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Sehingga YP sama dengan negatif 1 per 4 atau sama dengan negatif 0,25. Jadi, koordinat titik puncaknya yaitu XP, YP sama dengan negatif 1,5, negatif 0,25. Setelah kita mendapatkan data-data atau titik-titik, baik titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun titik puncak, kita gambarkan grafiknya. Nah, ini adalah penggambaran grafik untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Di mana titik A dan titik B adalah titik potong terhadap sumbu X, titik D adalah titik potong terhadap sumbu Y, dan titik C adalah titik puncaknya. Grafiknya terbuka ke atas karena tadi A-nya lebih dari 0. Lalu yang kedua, itu kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Yang pertama sama kita menentukan apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita lihat dari nilai A-nya. Nah, pada fungsi ini nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 3, dan nilai C-nya sama dengan 2. Karena A sama dengan 1 itu lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Langkah yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y-nya yang sama dengan 0. Maka Fx sama dengan 0, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita cari nilai X dengan cara memfaktorkan. Itu X min 1 dikali X min 2 sama dengan 0. X1 min 1 sama dengan 0, X1 diperoleh sama dengan 1, atau X2 min 2 sama dengan 0, diperoleh X2 sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 1,0 dan 2,0. Langkah yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana nilai X-nya yang sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, berarti Y sama dengan, kita ganti X-nya dengan 0, 0 kuadrat min 3 dikali 0 ditambah 2, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Nah, langkah yang keempat, kita juga menentukan titik puncak, itu XP, YP. Untuk sumbu simetri, XP dirumuskan dengan negatif B per 2A, dengan B-nya negatif 3 dan A-nya 1. Maka kita peroleh XP-nya sama dengan negatif 3 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 3 per 2 sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Kemudian nilai optimumnya yaitu YP sama dengan negatif D per 4A, dengan D-nya tadi diskriminan dan A-nya koefisien dari X kuadrat. Kita substitusikan, B-nya negatif 3, A-nya 1, dan C-nya 2, sehingga diperoleh YP atau nilai optimumnya negatif 0,25. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu 1,5, negatif 0,25. Nah, setelah mendapatkan data-data dari langkah 1 sampai 4, kita gambarkan grafiknya yang kurang lebih seperti ini. Titik A dan titik B ini merupakan titik potong terhadap sumbu X, titik D merupakan titik potong terhadap sumbu Y, dan C adalah titik puncak. Grafik ini terbuka ke atas karena tadi A-nya
lebih dari 0. Nah, yang ketiga, kita akan mensketsa grafik fungsi dari Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Pertama, kita juga menentukan apakah fungsi ini terbuka ke atas grafiknya atau terbuka ke bawah. Kita lihat dari nilai A-nya. Nah, fungsi ini memiliki nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Karena A sama dengan negatif 1 itu kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y-nya yang sama dengan 0, atau Fx sama dengan 0, negatif X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita cari untuk nilai X-nya dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik, di mana X1 atau 2 sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan B-nya tadi adalah 2, A-nya negatif 1, dan C-nya adalah 3. Kita lakukan operasi aljabar, sehingga di sini diperolehlah X1 atau X2 itu sama dengan negatif 2 plus minus 4 per negatif 2. Atau X1 itu sama dengan negatif 2 plus 4 per negatif 2 sama dengan 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Atau X2-nya itu negatif 2 kurangi 4 per negatif 2 sama dengan negatif 6 per negatif 2 sama dengan 3. Jadi, titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 3,0. Yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana nilai X-nya yang sama dengan 0. Nah, kita substitusikan 0 ke X pada fungsi ini. Sehingga Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Diperolehlah Y-nya sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3. Yang keempat, kita menentukan titik puncak XP, YP. Untuk sumbu simetri, tadi rumusnya negatif B per 2A. Dengan B-nya tadi 2 dan A-nya negatif 1. Diperoleh XP-nya sama dengan 1. Kemudian nilai optimum yang dirumuskan dengan YP sama dengan negatif D per 4A dengan D-nya adalah diskriminan dan A-nya koefisien dari X kuadrat. Kita substitusikan B kuadrat, rumusnya sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Dengan B-nya adalah 2, A-nya negatif 1, dan C-nya adalah 3, diperoleh YP-nya itu sama dengan 4. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu 1,4. Nah, ini adalah gambar atau grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Titik A dan titik B adalah titik potong terhadap sumbu X, titik D adalah titik potong terhadap sumbu Y, dan C adalah titik puncaknya. Grafik ini terbuka ke bawah karena tadi nilai A-nya kurang dari 0. Nah, lalu sebagai catatan dalam transformasi suatu grafik. Nah, yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X plus C dikuadratkan merupakan pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke kiri. Nah, sedangkan yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan X min C dikuadratkan merupakan pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke kanan. Jadi kalau kita lihat ketika di sini di dalam kurungnya itu berupa plus X plus C begitu, artinya ini akan fungsi tersebut bergeser ke kiri. Sedangkan ketika X min C, maka fungsi tersebut bergeser ke kanan. Nah, di sini ada contoh, misalkan grafik dengan kurvanya yang berwarna merah ini, misalkan Y sama dengan X kuadrat. Maka ketika Y sama dengan X plus 4, itu berarti pergeseran fungsi Y sama dengan X kuadrat ke kiri.
sebanyak 4 satuan. Sedangkan untuk misalkan grafik fungsi Y min 4 dikuadratkan, maka itu merupakan pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ke kanan sebanyak 4 satuan. Nah, lalu yang ketiga juga ketika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C, maka itu merupakan pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Dan yang keempat, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min C merupakan pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke bawah. Nah, jadi ketika X kuadrat ada plus C, maka di sini artinya fungsi Y sama dengan X kuadrat bergeser sebanyak C satuan ke atas. Sedangkan ketika X kuadrat min C, maka ini pergeseran fungsi Y sama dengan X kuadrat ke bawah sebesar C satuan. Misalkan di sini contohnya kurva dengan warna merah adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian X kuadrat min C, atau misalkan di sini karena ada pada koordinat 0, -4, berarti X kuadrat min 4. Artinya adalah pergeseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebanyak 4 satuan ke bawah. Lalu, misalkan lagi ada Y sama dengan X kuadrat plus C, atau misalkan di sini karena ada pada koordinat 0,4, berarti plus 4, artinya adalah pergeseran fungsi Y sama dengan X kuadrat sebanyak 4 satuan ke atas. Nah, itu adalah transformasi daripada grafik fungsi kuadrat. Lalu, kita akan menentukan fungsi kuadrat. Ada 4 hal yang mana bisa kita gunakan rumusnya untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat itu diketahui memotong sumbu X di 2 titik, di koordinat X1,0 dan X2,0, serta melalui sebuah titik sembarang, misalkan X, Y, maka fungsi kuadratnya dirumuskan dengan Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Lalu yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat itu diketahui menyinggung sumbu X, menyinggung ya, berarti hanya di satu titik, X1,0, dan melalui sebuah titik sembarang misalkan X, Y, maka fungsi kuadratnya dirumuskan dengan Y sama dengan A dikali X min 1 dikuadratkan. Yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat itu diketahui mempunyai titik balik atau titik puncak X, V, YP dan melalui sebuah titik sembarang X, Y, maka fungsi kuadratnya dirumuskan dengan Y sama dengan A dikali X min XP, XP ini X puncak, dikuadratkan, ditambah YP, ini adalah Y puncak. Dan yang keempat, jika grafik fungsi kuadrat itu diketahui melalui 3 titik berbeda, misalkan titik X1, Y1, titik X2, Y2, dan titik X3, Y3, maka fungsi kuadratnya dirumuskan dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Contoh soal. Nah, di sini tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Karena grafiknya diketahui melalui 3 koordinat titik, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, misalkan untuk koordinat negatif 1, negatif 1, ini artinya ketika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif 1, atau F negatif 1 sama dengan negatif 1. Kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ke fungsi AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga menjadi A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B dikali negatif 1 ditambah C sama dengan negatif
1, yaitu A dikali 1 ditambah B kali negatif 1 tambah C sama dengan negatif 1, atau A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 1. Ini kita katakan sebagai persamaan 1. Lalu koordinat 0,4. Ini artinya ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4, atau F0 sama dengan 4. Kita substitusikan 0 ke fungsi AX kuadrat plus BX plus C, yaitu A dikali 0 kuadrat, tambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 4. Atau 0 tambah 0 tambah C sama dengan 4, sehingga C sama dengan 4. Ini kita katakan sebagai persamaan 2. Yang ketiga, koordinat titik 1,5. Artinya ketika X-nya 1, Y-nya sama dengan 5, atau F1 sama dengan 5. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke AX kuadrat plus BX plus C, yaitu A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 5. Atau A dikali 1 ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 5, sehingga A plus B plus C sama dengan 5. Ini kita katakan sebagai persamaan 3. Nah, karena tadi pada persamaan kedua itu sudah diperoleh nilai C sama dengan 4, maka bisa kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 3. Untuk persamaan 1, tadi A min B plus C sama dengan negatif 1. C-nya kita ganti dengan 4, sehingga A min B plus 4 sama dengan negatif 1. Kita kurangi kedua ruas dengan 4, sehingga A min B sama dengan negatif 5. Ini kita katakan sebagai persamaan 4. Lalu kita substitusikan juga C ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi A plus B plus C sama dengan 5. Kita ganti C-nya dengan 4. Sehingga A plus B plus 4 sama dengan 5. Kita kurangkan kedua ruas dengan 4, sehingga A plus B sama dengan 1. Ini kita katakan sebagai persamaan 5. Lalu untuk menentukan nilai A dan B, kita juga bisa menggunakan metode eliminasi. Kita mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 tadi A min B sama dengan negatif 5, dan persamaan 5 A plus B sama dengan 1. Kita kurangi, sehingga A dikurangi A sama dengan 0, negatif B dikurangi B sama dengan negatif 2B, dan negatif 5 dikurangi 1 sama dengan negatif 6. Sehingga diperoleh B-nya itu, atau kita bagi dulu kedua ruas dengan negatif 2, sehingga B sama dengan negatif 6 per negatif 2, atau B sama dengan 3. Setelah kita peroleh B-nya sama dengan 3, bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan sebelumnya. Misalkan di sini, kita substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan 4. Persamaan 4 yaitu A min B sama dengan 5. Kita ganti B-nya dengan 3, sehingga A dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Kita tambahkan kedua ruas dengan 3, sehingga A sama dengan negatif 2. Diperolehlah nilai A-nya tadi negatif 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Bisa kita substitusikan ke bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sehingga fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Contoh yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya itu memiliki titik potong terhadap sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan 3,0, serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Karena grafik ini diketahui berpotongan pada titik sumbu X di 2 titik dan melalui 1 titik sembarang, maka kita menggunakan rumus fungsi kuadrat yang pertama, yaitu tadi bentuk fungsi kuadratnya Y sama dengan fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, karena tadi diketahui memiliki titik potong terhadap sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan 3,0, itu artinya titik yang pertama kita katakan X1, Y1, yaitu negatif 2,0, dan titik yang kedua kita katakan sebagai X2, Y2, yaitu titik 3,0. Nah, setelah ini kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang diketahui ke bentuk fungsi kuadrat di atas. Sehingga Fx sama dengan A dikali X min X1-nya adalah negatif 2,
dikali X min X2-nya tadi adalah 3. Sehingga Fx sama dengan A dikali X plus 2 dikali X min 3. Setelah itu, karena tadi diketahui memiliki titik potong pada sumbu Y pada koordinat 0,3, maka itu artinya ketika X-nya 0, fungsi tersebut memiliki Y-nya sama dengan 3, atau Fx sama dengan Y, F0 sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X dan Y ke bentuk ini. A dikali X plus 2 dikali X min 3 sama dengan Y, kita ganti X dan Y-nya, X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya diganti dengan 3. Sehingga A dikali 0 tambah 2 dikali 0 kurangi 3 sama dengan 3. 0 ditambah 2 adalah 2, 0 dikurangi 3 negatif 3. A dikali 2 dikali negatif 3 sama dengan 3, atau negatif 6A sama dengan 3. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 6, sehingga A sama dengan 3 per negatif 6 sama dengan negatif 1 per 2. Diperoleh nilai A-nya, tinggal kita substitusikan ke bentuk fungsi kuadrat di awal, yaitu Fx sama dengan A dikali X plus 2 dikali X min 3. Yaitu Fx sama dengan negatif 1 per 2 kali X plus 2 kali X min 3. Nah, di sini kita operasikan X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 3, negatif 3X, 2 dikali X, 2X, 2 dikali negatif 3, negatif 6, dan diperoleh Fx-nya sama dengan negatif 1 per 2 dikali X kuadrat min X min 6. Atau kita kalikan negatif 1 per 2 ke dalam masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Sehingga Fx diperoleh negatif 1 per 2 X kuadrat ditambah setengah X plus 3. Nah, berikutnya latihan soal yang mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman, yaitu menentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak negatif 1,3 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,1, serta gambarkan seperti apa grafiknya. Mungkin sekian materi fungsi kuadrat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin masih kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.